Pemirsa sekalian, kita semua tentu mengenal sosok ini, seorang profesor hukum tata negara, mantan Menteri Pertahanan, mantan Menko Polhukam, dan seorang cawapres pada Pilpres 2024. Ia adalah Profesor Dr. Moh Mahfud MD. Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang penuh integritas. Ia seorang yang berani, lurus dan konsisten. Pendeknya, Mahfud MD adalah orang yang satu kata dan perbuatan. Contoh nyata satu kata dan perbuatannya Mahfud MD adalah soal yang kalah dalam pemilu akan menuduh pemilu curang. Pada suatu kesempatan program ILC di tahun 2019, Moh Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam setiap pemilu, yang kalah akan menuduh pemilu curang. Pada Pilpres 2024, Mahfud MD satu kata dan perbuatan dengan pernyataannya itu. Sebagai bagian dari paslon 03, ia menuduh pemilu curang. Mari kita ikuti pernyataan Mahfud MD pada tahun 2019 itu di dalam program ILC. Coba ini, nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Lalu, apabila ada yang curang apakah pemilu bisa dibatalkan? Mahfud MD pun menjelaskan mengenai hal itu. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Pemirsa sekalian, soal pihak yang kalah menuduh pemilu curang, Mahfud MD satu kata dan perbuatan. Jelas sekali hal itu karena sebagai bagian dari paslon 03 ia menggugat hasil pemilu presiden dan wakil presiden ke MK. Akan tetapi, soal apabila ada yang curang pemilu tidak bisa dibatalkan, nampaknya Mahfud MD sedang berusaha menjilat ludahnya sendiri. Dalam gugatannya, Paslon 03 meminta Paslon 02 didiskualifikasi, suara Paslon 02 sebanyak 96,8 juta dianggap nol, dan minta pemungutan suara ulang tanpa Paslon 02. Itu artinya, Mahfud MD minta pemilu presiden dan wakil presiden 2024 batal. Pemirsa sekalian, dalam pembacaan posita dan petitumnya, Paslon 03 tidak menunjukkan Paslon 02 melakukan kecurangan. Mereka malah menyodorkan narasi-narasi penuh asumsi yang dianggap cengeng, cacat formal, dan salah kamar. Semoga Majelis Hakim MK yang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 segera menyelesaikan pemeriksaan perkara. Apabila memang gugatan Paslon 01 dan 03 tidak memenuhi persyaratan sesuai UU Pemilu dan pedoman beracara PHPU di MK, sebaiknya MK segera memutuskan bahwa gugatan Paslon 01 dan 03 ditolak secara keseluruhan karena tidak memenuhi aspek formil.